Jadi yang mereka temukan adalah setelah diraba-raba kepalanya itu adalah ada semacam penempelan lem ada. Jadi di bagian kepala belakang itu dilem. Nah, setelah diraba-raba rambutnya, lemnya dibuka, ternyata di situ ada lubang. Setelah disonde lubang itu ke arah mata mentok dan disonde ke arah hidung tembus. Jadi diduga bahwa almarhum ini ditembak dari belakang kepala. Pengacara keluarga Brigadir J ungkap hasil autopsi Ajudan Irjen Verdi Sambo. Diketahui autopsi ulang jenazah Brigadir J sudah dilakukan oleh tim kedokteran forensik independen di RS Sungai Bahar, Jambi pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022 lalu. Dari autopsi tersebut, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak membocorkan sedikit hasilnya. Kamarudin Simanjuntak selaku pengacara keluarga Brigadir J mengungkap hasil autopsi ulang dalam acara live streaming Hendro Firleso. Setelah 3-4 jam hasil autopsi, Kamarudin juga mengatakan untuk dilakukan pemakaman secara kedinasan dikarenakan ia meninggal gugur dalam tugas. Namun, masih terhambat administrasi. Kapolres menjelaskan kepada Kamarudin bahwa bakal ada upacara pemakaman secara kedinasan untuk almarhum Brigadir J. Magister Kesehatan Herlina Lubis dan salah satu dokter ditunjuk untuk mengamati dan menganalisa hasil autopsi dan visum Brigadir J. Setelah pemakaman tersebut, Kamarudin menjumpai Herlina dan dokter untuk melihat hasil forensik dan diakta notariskan. Setelah mereka raba-raba kepalanya ternyata ada semacam penempelan lem. Setelah diraba-raba rambutnya ternyata di situ ada lubang disondek, ditusuk, lubang itu tembus ke mata dan hidung. Diduga Alem ditembak dari belakang kepala hingga jebol sampai ke hidung depan. Kemudian ditemukan juga di dalam tengkorak 6 retakan diduga karena tembakan, mungkin juga akibat lain. Pas dibuka bagian perut sampai ke kepala ditemukan otaknya yang pindah ke bagian perut. Kemudian kedua ditemukan juga diduga tembakan dari leher mengarah ke bagian bibir. Ketiga ditemukan lubang di dada diduga bekas tembakan. Yang keempat ada lubang yang diduga juga keempat lubang tersebut bekas peluru. Selain itu juga ditemukan di bagian bahu ada luka terbuka yang dagingnya hampir terkelupas yang masih belum tahu apa penyebabnya, yang diduga bukan akibat peluru. Ditemukan juga bagian lengan bagian bawah patah, yang dimana masih belum diketahui patahnya kenapa masih harus disimpulkan oleh dokter forensik. Ketika kepalanya dibuka, otaknya sudah tidak ditemukan. Di bagian jari kelingking dan jari manis ditemukan patahan-patahan jari di sekitar kukunya dan sudah diambil sampelnya untuk dipastikan penyebab patahnya kenapa. Di punggung di bagian belakang juga ada memar. Di bagian kaki sebelah kiri ditemukan ada memar dan sudah diambil sampelnya. Di pergelangan kaki kiri bawah ada juga lubang yang masih belum tahu penyebabnya. Jadi diduga bahwa almarhum ini ditembak dari belakang kepala.